Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, memberi hikmat dan pengertian, memimpin kami dalam merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Alani ido ubaen na marsitao nonau alaidang maila audisi. Ay hutad dado ibana na huhaporsiay. Jalapos dorohaku margogo ibana mangaramoti na pinalumehon na ituau. Rodiari sogoti. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Sahabat yang diberkati Tuhan, meskipun ada penderitaan yang mungkin telah membuat Paulus putus asa, dia menegaskan keyakinannya akan perlindungan Allah. Ini bukanlah pernyataan mengenai iman yang kuat, sebaliknya ini adalah suatu kepercayaan kepada Dia yang begitu berkuasa sehingga iman yang lemah pun cukup. Paulus mendasarkan keyakinannya dalam Kristus pada hubungannya yang akrab dengan Kristus. Rasul Paulus mengenal Kristus yang dipercayainya secara pribadi. Dia begitu mengenal Kristus sehingga tidak ada pengalaman duniawi yang bisa memutuskan ikatan kasih yang dipakai Kristus untuk merangkulnya. Jika situasi kita kelihatan suram, sepertinya sangat sulit, serahkanlah semuanya kepada Kristus karena kita mengenal Dia dan mengasihi Dia. Sadarilah bahwa Yesus akan dan pasti menjaga semua yang sudah kita percayakan kepadanya hingga hari kedatangannya kembali. Kalimat dalam firman Tuhan hari ini menyatakan memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Bisa berarti yang pertama, Paulus mengetahui bahwa Allah akan melindungi jiwa orang-orang yang telah bertobat oleh pemberitaannya. Yang kedua, Rasul Paulus percaya Allah pasti melindungi jiwanya hingga kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Yang ketiga, Rasul Paulus yakin bahwa meski dia berada dalam penjara dan bahkan menghadapi maut, Allah akan mengerjakan pelayanan Injil melalui orang lain seperti Timotius. Rasul Paulus menyatakan keyakinannya untuk memberikan kekuatan kepada Timotius yang mungkin sekali berkecil hati karena berbagai masalah di Efesus dan karena takut akan penganiayaan. Bahkan di dalam penjara Paulus mengetahui bahwa Allah yang memegang kendali. Tidak peduli kemunduran atau masalah apapun yang sedang kita hadapi, kita bisa sepenuhnya percayalah kepada Allah. Dalam iman percaya kepada Kristus, Rasul Paulus melakukan pemberitaan Injil, baik ketika dia bebas maupun ketika dia di penjara. Segala kesempatan dipergunakannya untuk memberitakan Injil. Pengalaman masa lalunya juga terkadang dapat dipergunakannya untuk memberitakan kemahakuasaan Yesus Kristus yang mengampuni segala kesalahannya. Dia memang menganggap masa lalunya sampah, tetapi terkadang masa lalunya dapat menjadi alat baginya membangkitkan pengharapan bagi orang yang sudah diambang keputusasaan. Sahabat yang diberkati Tuhan, kita mengenal Yesus yang kita percayai. Kita yakin akan kemahakuasaannya
dan pemeliharaannya bagi kita orang yang percaya kepadanya. Jangan pernah merasa malu sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dialah kehidupan kita, dialah keselamatan kita, dialah yang mengasihi kita sepenuhnya. Mari saling menguatkan, saling menopang, dan saling memotivasi melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, Engkau berkuasa memelihara kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan melalui segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Dan sebagai orang percaya, kami mau hidup untuk saling menopang, saling memotivasi satu sama lain, menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kami sebagai wujud iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.